Selamat pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Markus pasal 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara yang terkasih, jika kita perhatikan di jalan yang dilintasi kereta api, biasanya ada palang pembatas untuk mencegah orang melewati jalan tersebut karena sirine tanda bahaya sudah mendekat. Sebentar lagi kereta api lewat, ia akan menggilas siapa saja yang ada di depannya. Namun saat-saat itu tidak sedikit orang yang mempertontonkan ketidaksiagaan. Ada saja para pemotor dan pengemudi mobil yang justru berebut saling mendahului. Akhirnya sejumlah orang menumpuk persis di atas rel kereta api itu. Biasanya ada orang yang bawa peluit untuk mengatur para pengemudi yang tak sayang nyawa ini. Ia terkadang bukan hanya memakai peluit saja, namun ia suka berteriak sekencang-kencangnya agar ia didengarkan oleh mereka. Saudara, suara teriakannya yang keras itu meskipun terdengar keras, namun ia melakukan hal itu untuk menunjukkan bahwa ia ingin menyelamatkan nyawa manusia pelintas rel kereta api yang sedang dalam bahaya. Saudaraku yang terkasih, di Markus yang kita baca yaitu pasal 1 ayat 3 sampai 4, di sana menyebutkan ada suara berseru-seru di padang gurun. Injil Markus menggunakan kata bontos untuk kata berseru-seru. Artinya suara itu bukan hanya sekedar mengeluarkan bunyi. Ada suara orang teriak, menjerit, meraung sambil menangis sekuat tenaga. Siapa dia? Dan untuk apa ia meraung sekuat tenaga sambil menangis? Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis yang memperdengarkan suaranya di padang gurun. Dia adalah orang yang dipersiapkan Allah membuka jalan bagi Sang Mesias. Ia adalah sosok yang dinubuatkan Nabi Yesaya dan Nabi Maleakhi. Suaranya tentu saja bukan dari dirinya sendiri, melainkan penyambung lidah Allah. Artinya Allah sendirilah yang berseru-seru. Allah sendirilah yang berteriak, mengerang, menangis, menjerit sekuat tenaga. Saudara yang terkasih, yang menjadi pertanyaannya adalah untuk apa Allah berseru-seru, berteriak, mengerang, dan menangis sekuat tenaga? Ini menjadi jelas ketika kita menyimak isi yang diserukan dan diteriakkan itu. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Bagi Allah yang memakai suara Yohanes, situasi sudah sangat genting. Ibarat kereta api sudah di depan mata. Dosa yang terus-menerus dilakukan umatnya membuat dia menangis. Seruan Yohanes Pembaptis adalah gambaran isi hati Allah sendiri terhadap perilaku umatnya. Umat itu menuju pada kebinasaan. Tentu saja keprihatinan Allah melebihi peniup fluid di rel kereta. Hanya satu saja dalam pikiran Allah. Ia mau saya dan saudara tidak binasa. Karena itu ia berteriak, memanggil, memperingatkan. Saudara, apakah kita saat ini menyadari situasi hati Allah untuk kita? Dengan caranya yang unik dan berbeda bagi tiap-tiap orang, Tuhan berseru dan menangis. Ya, ia menangisi kita. Ia ingin kita bertobat dan tidak binasa.
Di tengah begitu derasnya arus dunia ini, membuat kita terseret semakin jauh darinya. Kita sibuk dengan diri dan kepentingan sendiri, tidak lagi peduli dengan sesama yang menderita, tidak lagi mau tahu dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ibarat suara sirine lintasan kereta api dan palang pintunya yang sudah tertutup, kita terabas semua. Tidak mau dengar peringatan dan teriakan untuk berhenti. Kita menerabas batasan-batasan hukum dan moral. Yang penting saya happy, yang penting saya sukses. Tuhan menangis dan ia terus berseru agar kita berhenti dan balik arah, bertobat. Saudara, Yohanes Pembaptis melalui firman yang kita baca pada pagi hari ini jelas menyerukan suara hati Allah. Suara itu kini hadir dalam caranya yang unik yang kadang kita tidak sadari. Yohanes Pembaptis dapat hadir dalam sosok pasangan kita, orang tua atau anak kita, atasan atau bawahan dalam lingkungan kerjaan kita, dalam teman sepelayanan atau ibadah-ibadah, bahkan dalam peristiwa-peristiwa kehidupan kita. Pesan inti dari kehadiran suara itu adalah menyuarakan cinta kasih Allah. Ia hadir mengingatkan kita untuk bertobat dan kembali pada jalannya. Lalu apa tanggapan kita? Mengeraskan hati sama seperti para pengendara yang menerobos pintu lintasan kereta api. Silahkan, jika kita sudah tahu dan dapat menerima segala konsekuensinya. Namun bagi setiap orang yang dapat menangkap, memahami kepedulian Allah, ini adalah saat yang tepat untuk berhenti. Ya, berhenti dari segala perilaku buruk yang tercela. Lebih daripada itu, inilah saatnya kita berbalik arah, hidup dalam pertobatan dan menyambut Dia yang akan datang. Dia yang akan datang itu adalah Raja Damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, mengarahkan dan menyapa kami dengan keras untuk terus memperbaiki diri, berbalik arah untuk menyambut Engkau Sang Juru Selamat yang sebentar lagi kami ingat bagaimana kasih-Mu dan kehadiran-Mu datang untuk menopang kehidupan manusia di tengah dunia ini. Karena itu ajarilah kami bukan hanya untuk menjadi orang yang bahagia, happy, merasa senang saja, tapi ajari kami untuk tetap setia menjadi anak-anak Tuhan melalui suara-suara yang ada di sekeliling kami. Ajar kami untuk memaknai segala sesuatunya itu sebagai suara dari Allah yang memanggil kami untuk hidup lebih baik lagi. Hari ini kami memulai aktivitas kami, biarlah Tuhan berkenan dan biarlah semuanya bisa mendatangkan yang baik buat diri kami, buat sesama kami dan terlebih memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan memohon. Amin.